Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D1 tugas besar praktikum sistem kendali yang berjudul Respon Sistem dari Tower Copter akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Dalam anggota kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri yaitu Muhammad Habib dengan NIM 121130047. Yang kedua ada Reva Alifah Hoirunisa dengan NIM 121130050. Yang ketiga ada Alvin Herianto dengan NIM 121130119. Selanjutnya, yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Dalam pendahuluan, kita menjelaskan yaitu Mason's Rule. Mason Rule yaitu grafik aliran sinyal memberikan informasi yang sama dengan diagram blok. Metode Mason digunakan untuk memperoleh hubungan antara variabel sistem tanpa harus menyederhanakan grafik. Metode Mason digunakan untuk menentukan fungsi alih sistem pada grafik aliran sinyal. Metode Mason dirumuskan sebagai berikut. TF sama dengan sigma PN dikali delta N sama dibagi delta. Dengan penjelasannya bisa dilihat di bawah ini. Next. Yang kedua, kita masuk ke studi kasus. Dalam studi kasus, plan diagram dari aturan Mason. Dalam gambar 2, kita bisa melihat ada blok diagram plan tower copter. Dan gambar 3 ada aturan Mason plan tower copter. Untuk penjabaran transfer function dari plan tower copter bisa dilihat pada gambar, yaitu di sana tertera ada P1 sama dengan G1 dikali G2 dikali G3 dikali G4 dikali G5. Kemudian untuk L1 itu sama dengan G3 dikali negatif H1. Kemudian untuk L2 sama dengan G2 dikali G3 dikali G4 dikali dalam kurung minus H2. Untuk delta sama dengan untuk delta sama dengan 1 dikurang dalam kurung minus L1 ditambah dalam kurung minus L2 sama dengan 1 ditambah L1 ditambah L2. Untuk transfer functionnya sama dengan sigma P1 dikali delta 1 per delta sama dengan G1 dikali G2 dikali G3 dikali G4 dikali G5 per 1 ditambah L1 ditambah L2. Kemudian transfer functionnya didapatkan sama dengan US per ES sama dengan 1 per S kuadrat ditambah 5S ditambah 40. Next. Pada bagian ini, setelah mencari plan diagram dengan aturan Mason, seperti gambar dan penjabaran di atas, seperti yang diketahui, aturan Mason adalah metode yang sistematis untuk menghitung respon sistem dan memperhitungkan efek dari lintasan umpan balik atau feedback path. Dengan kata lain, aturan Mason ini adalah cara yang paling mudah untuk menentukan fungsi alih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Alvin. Baik, selanjutnya yaitu fungsi alih plan tower copter. Di sini sudah ada fungsi alih di mana numeratornya itu 1 dan denominatornya itu S kuadrat
plus 5S ditambah 40. Lalu kita konversi ke codingan dan kita masukkan ke dalam Skylab, menghasilkan gambar seperti pada di layar, yaitu gambar 4, respon sistemnya. Selanjutnya pada bagian ini, bahwa hasil error steady state 0,05 itu belum mencapai yang diinginkan. Pada percobaan kestabilan ini, kami menggunakan metode Nyquist. Pada hasil ini menghasilkan overshoot maksimalnya di titik 0,05, time delay-nya di 0,275, rise time di 0,375, dan peak time-nya itu 0,375. Settling time di titik 1,3, Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Reva. Baik, di sini terdapat fungsi alih plan tower copter yang ditambahkan PID. Seperti yang kita tahu bahwa untuk sistem kendali itu sendiri adalah mencari kestabilan sistem yang lebih baik. Jadi tadi itu udah sistemnya sudah baik, tapi kami mencari sistem yang lebih baik atau sesuai yang kami inginkan, yaitu dengan ditambahkannya PID, yaitu fungsi alih plan tower copter itu digunakan untuk mencari PID-nya. Terus didapatkan TF-nya itu sama dengan KP per S kuadrat ditambah 5S ditambah 40 sama dengan KP per S kuadrat ditambah 5S ditambah 40 ditambah KP. Selanjutnya kami untuk mencari nilai KP, kami mencari menggunakan kestabilan root, yaitu didapatkan hasil KP-nya itu, KP itu seperti yang diketahui, KP sama dengan KCR itu sama dengan 200. Selanjutnya kami mencari periode, yaitu dengan mencari nilai omeganya terlebih dahulu. J omega itu sama dengan S, yang mana berarti S kuadrat ditambah 5S ditambah 40 ditambah KP sama dengan 0. Berarti J omega kuadrat ditambah J omega 5 ditambah 40 ditambah 200. Hasilnya itu 0. Min omega kuadrat ditambah J omega ditambah 240 sama dengan 0. Terus dikelompokkan antara imajiner dan realnya. Terus untuk mencari nilai omeganya menggunakan nilai real, yaitu min omega kuadrat ditambah 240, omega kuadrat yang didapat, nilai omega yang didapatkan yaitu 15,49. Terus selanjutnya itu mencari nilai PCR dengan rumus 2pi dibagi omega sama dengan 2pi dibagi 15,49, yang diketahui omeganya tadi 15,49. Hasilnya itu PCR-nya itu 0,45. Selanjutnya mencari nilai KP, 0,6 dikali KCR, hasilnya 0,6 dikali 200 itu sama dengan 120. Tau I-nya 0,5 dikali PCR, yaitu 0,5 dikali 0,40 sama dengan 0,2. Tau D-nya 0,125 dikali PCR sama dengan 0,125 dikali 0,40 sama dengan 0,05. Didapatkan nilai KI-nya yaitu sama dengan KP dibagi tau I, yaitu 120 dibagi 0,2 sama dengan 600. KD-nya sama dengan KP dikali tau D sama dengan 120 dikali 0,05 sama dengan 60. Next. Nah, setelah tadi didapatkan nilai KP, KD, tau I, tau D, dan KI-nya, itu didapatkan fungsi alih PID-nya US dibagi ES sama dengan 0,075 dikali KCR dikali PCR dikali S ditambah 4 dibagi PCR pangkat 2, yaitu dapatlah fungsi alihnya yaitu S kuadrat ditambah 120S ditambah 600 dibagi S. Kemudian
fungsi alih PID dikalikan dengan fungsi alih tower kopternya, yaitu 1 per S kuadrat ditambah 5S ditambah 40 dikali 6S kuadrat ditambah 120 S ditambah 600 dibagi S, itu dapatlah hasilnya, yaitu hasil fungsi alihnya 6S kuadrat ditambah 120 S ditambah 600 bagi S pangkat tambah 11 S kuadrat ditambah 160 S ditambah 600. Next. Nah, kemudian dari fungsi alih yang fungsi tower copter yang ditambahkan PID itu dimasukkan ke dalam codingan respon sistem, didapatkan respon sistem tower copter yang ditambahkan PID, yaitu seperti gambar 9, respon sistem plan tower copter yang ditambahkan PID stabil, error steady state-nya berada di posisi 1, sedangkan pada sebelum ditambahkan PID itu error steady state-nya berada di 0,025 dan dibuktikan bahwa sistem ini stabil dengan menggunakan PID yaitu di posisi 1. Next. Pada tugas besar ini kami menggunakan jenis kestabilan yaitu kestabilan Nyquist dengan memasukkan codingan Nyquist-nya ke dalam Skylab, terus didapatkan hasil grafik Nyquist-nya yaitu pada gambar 8. Kemudian pada gambar 9 yaitu adalah karakteristik respon sistem plan tower copter yang ditambahkan PID. Untuk karakter sistemnya itu sendiri itu MP-nya atau overshoot maksimalnya itu di titik 0,17, yang mana yaitu 1,17 dikurang 1 itu hasilnya 0,17. Time delay atau TD itu di titik 0,1, rise time-nya di titik 0,175, peak time-nya atau TP itu di titik 0,3 dan settling time di titik 0,7. Karakter dari respon sistem plan yang ditambahkan PID ini nilainya lebih kecil dari sebelum ditambah PID, kecuali pada overshoot maksimalnya. Overshoot maksimal yang ditambahkan dengan PID lebih besar dari overshoot maksimal yang sebelum ditambah PID. Baik, mungkin itu penjelasan tugas besar dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.